Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, sebelum kita saya melakukan aksi nyata untuk fokus 1.4 ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolahnya kita. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fendi Alfi Fauzi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Mawilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit berbagi praktik baik tentang penyebaran dan pemahaman tentang budaya positif. Apa yang saya akan sampaikan ini mungkin sering kita dengar di sekolah kita, sering terjadi di sekolah kita. Nanti bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita nanti akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat tentang budaya positif ini tentunya banyak hal-hal yang nanti akan kita bahas. Ini berdasarkan teori, secara di lapangan tentu kita akan paham dengan sendirinya. Tidak melulu bahwa teori itu akan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, sebentar nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu ya, kita akan coba bahas dulu ada yang namanya kesepakatan kelas. Artinya di setiap sesi kegiatan atau apapun itu ada namanya kesepakatan kelas. Di antaranya adalah mungkin ya, ketika mungkin ada teman yang ingin mengungkapkan pendapat bisa angkat tangan gitu ya, tidak langsung gerobot-gerobot seperti itu. Jadi paling tidak karena ini sifatnya luring, maka kita untuk kesepakatan kelas, untuk bagi teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat bisa langsung mengangkat tangannya. Misalkan tidak setuju dengan teori atau konsep yang misalkan saya jelaskan, bisa langsung raise hand. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya sedikit ingin ada sedikit pertanyaan pemateri ke kita ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa jawab setuju atau tidak setuju. Mungkin bisa dijelaskan dengan alasannya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju atau setuju kira-kira? Bu Sri mungkin bisa setuju atau tidak, Bu? Benar saja, di dampak positif itu kayaknya tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih. Kalau Bu Fitri setuju atau tidak, Bu? Setuju ya? Oke. Sebentar kita akan bahas tentang teori hukuman seperti apa. Mungkin dari apa yang akan saya jelaskan ini, saya sudah bilang tadi bahwa apa yang saya jelaskan tadi, apa yang ini itu sering terjadi di kehidupan sekolah kita. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Pak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Kenapa setuju? Oke, hukumannya hal positif ya? Suruh membaca, suruh membersihkan kelas, suruh membersihkan WC. Positif ya? Nah, ini kan sering kita lakukan juga di sekolah ya? Oke. Kemudian terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, dari 3 pertanyaan pemantik ini akan kita bahas sebenarnya apa sih teori hukuman dan teori penghargaan. Ada namanya, nanti kita akan bahas teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Nah, apa yang akan saya bahas di diseminasi hari ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 materi yang akan saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan teori bisa langsung bilang. Baik, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham karena kita adalah sekolah penggerak tentang profil belajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sering dengar itu bahasa diferensiasi. Dalam bahasa Inggris kan diferensiasi artinya berbeda. Tapi
jangan kita menganggap bahwa pembelajaran itu berarti anak-anak diberikan pembelajaran yang berbeda-beda. Tidak seperti itu. Belajar diferensiasi itu kita lepas dari pembelajaran sifatnya konvensional. Datang, ceramah, tugas, pulang. Datang, ceramah, kasih tugas, kemudian pulang. Tidak seperti itu. Artinya seorang guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara secara teorinya bahwa kita tahu kalau dulu bahwa seorang anak itu terlahir seperti kertas putih. Kan teorinya Kak, kita tahunya begitu ya. Tapi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan tidak seperti itu. Bahwa anak yang lahir itu sudah memiliki bakat-bakat tersendiri. Jadi istilahnya kalau di kertas begitu dia sudah ada garis-garisnya, tinggal tugas seorang guru itu menebalkan garis-garis itu. Anak itu ketika lahir sudah punya potensi, sudah punya minat, punya bakat sendiri. Nah, tugas dari seorang guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ada yang mengatakan gini, ketika seorang petani atau pekebun itu tanam jagung, jangan berharap bahwa jagung itu akan tumbuh jadi padi. Tapi pasti yang namanya tanam jagung pasti akan tumbuh jagung di luar rumput, Bapak Ibu ya. Nah, tugas dari seorang petani itu adalah merawat jagung dari yang sudah kita tanam tadi. Kita rawat supaya jagung itu memang betul-betul bisa berbuah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan kita memaksa, misalkan contoh sederhana kayak si Afdal, kalau saya paksa untuk belajar matematika mungkin otaknya hang. Ternyata dia punya bakat di bidang olahraga. Nah, makanya kalau kita menuntun bakatnya anak-anak itu, mengembangkan bakatnya anak-anak, bagaimana dia bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Tidak memaksa mereka untuk harus tahu fisika, harus tahu kimia, harus tahu matematika. Walaupun itu memang kalau secara kurikulum memang ya tetap wajib. Artinya ada beberapa kurikulum pembelajaran yang ada di kurikulum di sekolah merdeka itu, sekolah penggerak ya, kurikulum merdeka ya tetap harus diikuti oleh anak. Tapi kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa paham atau bisa lebih fokus di situ, karena minat dan bakatnya mereka bukan di situ, sehingga terwujud siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Kan kita sudah tahu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang global lah, istilahnya mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham karena kita adalah sekolah penggerak. Kemudian begini Bapak Ibu. Misalkan begini, kita akan coba merubah mindset kita sendiri bahwa misalkan saya ambil kertas, kemudian saya genggam kertas itu. Saya minta tolong kepada Pak Dendi untuk buka genggaman tangan saya. Pak Dendi mau membuka genggaman tangan saya itu ya agak sulit, kecuali saya sendiri yang membuka. Kalau saya tidak mau buka, tetap sulit loh. Nah, artinya perilaku positif itu muncul dari diri kita sendiri. Biasanya Pak Dendi mungkin nyuap saya, buka dulu itu supaya bisa terbuka itu. Kalau dia tidak timbul dalam diri sendiri, maka tidak bisa kita buka genggaman tangan. Itu ibaratnya tentang perubahan paradigma berpikir seorang manusia, bahwa ketika dia menggenggam sesuatu, maka kalau bukan dia yang buka itu tidak bisa. Nah, dari situ muncul teori-teori. Yang pertama adalah tentang teori kontrol. Jadi kita selama ini berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Dia yang kesana, kamu kesana, kamu kesana, bisa mengontrol. Kemudian semua penguatan positif itu bermanfaat. Itu sebuah miskonsepsi tentang teori-teori kontrol yang sebenarnya tidak seperti itu. Maksudnya teori kontrol itu tidak seperti ini. Ilusi bahwa seorang dewasa itu berhak memaksa. Namanya seorang guru, dia memaksa anaknya. Kamu harus tahu matematika, kamu harus tahu fisika. Padahal sebenarnya dia tidak mampu berpikir apa yang kita inginkan sebenarnya. Nah, kalau kita sebagai seorang guru, kita harus coba merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada teori stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau di teori kontrol itu sebenarnya ya, kalau di stimulus artinya seorang guru itu memberikan stimulus ke siswa, itu maunya itu semua anak itu bisa makan. Tapi kalau secara teori kontrol sebenarnya mereka itu berbeda.
Ya, anak-anak itu tidak bisa sama semuanya. Seorang anak itu terlahir memang sudah unik dari dulu. Nah, kemudian semua orang melihat hal-hal yang sama untuk stimulus respon. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan di stimulus respon itu ada orang lain bisa mengontrol. Nah, di teori kontrol itu bahwa sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol. Jadi kalau selama misalkan kita tidak mau, ya sebenarnya tidak mau. Mungkin ada paksaan dari luar misalkan ada penguatan atau seperti apa, ya mungkin hanya pada hari itu. Tapi selanjutnya itu kemungkinan kita akan kembali lagi kalau perubahan itu tidak dari diri kita. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu supaya cepat. Oke, mungkin kalau kita mendengar bahasa disiplin, ya disiplin, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, baju harus sesuai. Tapi kalau disiplin itu sebenarnya itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kalau kita maknai disiplin itu sebenarnya luas sekali ya. Tapi kalau secara teori disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebentar kita bahas tentang hukuman dan reward ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini teori disiplin. Kita lanjut. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah, diantaranya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah paham. Ada program primary years program, ada. Cuma kita sering mendengar itu, tapi kan sebenarnya implementasinya itu sering kita lakukan juga di sekolah. Kemudian ada life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lulus satu pendidikan yang baik, tidak merendahkan orang lain. Memang Bapak Ibu ada peraturan yang tidak tertulis yang sebenarnya harus kita harus ikuti selama ini. Nah, peraturan-peraturan yang tidak tertulis itu antaranya tidak merendahkan orang lain, mungkin tidak tertulis, tapi kita sadar dulu bahwa kita sebagai orang timur tidak bisa merasa diri terlalu pintar, kemudian merasa diri bahwa kita paling hebat. Itu kan peraturan tidak tertulis, tapi harus kita yakini. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ya Bapak Ibu pasti tahu bahwa semua orang itu memiliki banyak kebutuhan dasar. Ya di sini kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu pasti. Misalkan ada anak yang datang ke sekolah kemudian dia bawa bekal, itu kan termasuk kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan bisa diterima di kelas. Kemudian penguasaan, itu terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Ya, namanya anak-anak itu pasti punya kebutuhan itu. Kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika misalkan anak di kelas mendengarkan musik, itu kita paham bahwa mereka itu punya kebutuhan dasar kebebasan. Nah, tugas guru itu adalah mengontrol kebebasannya mereka. Ini kebebasan kebutuhan dasar manusia ini kalau tidak dikontrol ya bahaya. Artinya tetap tugas seorang guru itu memang harus lebih banyak mengontrol. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kan ada siswa, dia menghindari hukuman. Dia datang tepat waktu itu tujuannya apa? Supaya tidak dihukum saya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia belajar dengan rajin, tujuannya adalah mengharapkan imbalan atau mengharapkan penghargaan, misalkan diberikan penghargaan, ngasih buku, lembar dan lain-lain. Kemudian ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dulu secara teori, kalau di prakteknya kan saya tidak begitu paham.
Nah, yang dua saya berikan tanda merah itu adalah motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Maksudnya motivasi yang sifatnya berasal dari luar. Dia termotivasi berangkat ke sekolah karena dia takut supaya tidak dihukum. Dia belajar dengan rajin, dia karena pengen dapat penghargaan. Bukan motivasinya itu karena untuk diri sendiri, bukan. Dan anak-anak itu rata-rata seperti itu. Nah, motivasi yang diharapkan itu sebenarnya adalah motivasi intrinsik yang muncul dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang agak sulit kita tumbuhkan ke anak-anak. Ya mungkin dari 250 orang mungkin bisa muncul dalam diri sendiri bahwa saya harus datang tepat waktu di sekolah itu karena ya memang sudah seperti itu. Dan tugas saya itu sebagai siswa ya belajar datang mengikuti peraturan yang ada di sekolah itu masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke. Dalam teori kontrol ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ya kita tahu sendirilah hukuman itu seperti apa. Tidak terencana, tiba-tiba atau secara tiba-tiba. Mau pernah sini kamu bersihkan WC, kamu push up dulu, kamu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya tidak dilibatkan, maksudnya tidak diberikan kesempatan berbicara. Kenapa kamu terlambat? Lalu tiba-tiba kamu bersihkan WC. Kemudian bersifat satu arah, artinya dari guru untuk siswa saja. Siswa itu tidak bisa memberikan masukan tanggapan. Kemudian berupa hukuman fisik atau memang kita tahu kalau hukuman itu kan ada dua, ya sifatnya fisik atau sifatnya psikis. Kita hantam dia secara fisik atau kita hantam dia secara psikologinya, mentalnya. Kemudian yang kedua ada namanya konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu maksudnya begitu. Misalkan saya ada air gitu ya, tiba-tiba saya kasih tumpah airnya. Itu sebenarnya kalau kita paham secara sederhana, tanpa disuruh pun sebenarnya kita yang ngelakuin. Karena konsekuensi kita sebagai orang yang berbuat salah. Kalau langsung kopinya Pak Dian misalkan saya senggol tiba-tiba tumpah, makanya saya membuat konsekuensi itu sendiri. Sebenarnya itu kan peraturan yang tidak tertulis, tapi kita sudah tahu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya ketika seperti itu kan tetap tidak nyaman. Tapi sebentar lah kita. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Contoh, nanti sebentar. Artinya siswa terlambat, kita bukan langsung tiba-tiba dihukum. Nah, selama ini kan seperti itu. Secara teori Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu lah supaya cepat. Oke, dihukum dengan penghargaan. Jadi Bapak Ibu ada teori bahwa misalkan di kelas ini tiba-tiba saya memilih satu orang yang sering aktif bertanya, kemudian saya berikan penghargaan, juga saya berikan laptop untuk Bapak Ibu. Ya saya yakin dan percaya yang dapat laptop itu senang. Terus yang lain perasaannya bagaimana? Senang juga ya. Ada bahasa kalau dia sudah senang saya senang. Itu sebenarnya bahasa itu kan muncul dari kekecewaan. Kenapa bukan saya kan? Artinya begini, ketika seorang itu diberikan penghargaan satu, maka sebenarnya kita itu lebih menghukum yang banyak. Satu orang diberikan penghargaan, tapi yang lain dihukum. Nah makanya nanti ada teori tentang penghargaan seperti apa ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, sekarang itu kan kurikulum merdeka, jadi kita merdeka, tidak seperti itu. Bahkan ada batasan-batasan. Artinya tidak hanya cakap untuk memerintah saja, tapi dia bisa memerintah diri sendiri. Maksudnya tanpa perlu disuruh, ya kita sudah memerintah sendiri. Biasanya kalau orang dewasa itu kan memang pendidikannya kan andragogi, pendidikan orang dewasa, sehingga kita sudah paham. Bahkan ketika misalkan contoh ya, jadwal, harusnya kita masuk tapi kita tidak masuk. Kita kepala sekolah sudah datang lihat jadwal, kita sudah tahu bahwa kita sebenarnya disindir secara halus. Jadi kita berbeda dengan siswa yang memang mereka itu perlu diarahkan.
tapi bukan dengan cara yang negatif. Baik, 4. Oke, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sementara ada contoh-contoh yang mana termasuk hukuman dan mana yang termasuk dalam konsekuensi. Hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau di konsekuensi itu berbeda. Membuat anak sakit ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian di hukuman anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya anak sangat menghargai disiplin untuk konsekuensi dan seterusnya. Sebentar nanti kita contoh dari hukuman dan konsekuensi. Oke. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan ini ada di situ ada hukuman dan itu ada konsekuensi. Kan kalau kita lihat dari misalnya mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian lari meni lapangan, murid diminta push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran. Nah, kita tahu kalau yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu sudah jelas pasti adalah hukuman. Jelas. Sekarang siswa ini tidak mencatat. Kamu tulis dulu di buku 100 kali. Kalau programnya gampang, langsung di looping dia. Tapi kalau tulis tangan, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga sudah jelas hukuman. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah misalkan, atau terlambat masuk sekolah, seperti apa yang biasa kita lakukan ya. Itu jelas. Oke, menggantikan tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Ya. Ini berbeda kan? Kita sudah coret-coret kemudian dia ganti tugasnya. Nah, ini berarti jelas-jelas bahwa dia adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, sama, ini adalah konsekuensi. Nah, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini ya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, di sini saya memilih konsekuensi. Kenapa? Kalau matematika barangkali itu baru hukuman, tapi ini beda. Artinya apa yang menjadi sebenarnya hukuman itu tapi sesuai dengan mata pelajarannya dia ya. Tapi kalau misalkan pelajaran fisika kamu lari 100 kali keliling lapangan itu memang salah satu hukuman. Artinya antara hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya ya konsekuensi itu masih lebih bagus sedikit lah ketimbang hukuman. Oke. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada namanya guru sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan PNM budaya positif pasti tahu ini. Karena ada restitusi juga di situ, ada keyakinan kelas di situ, dan berdiri kayaknya dia sudah paham. Nah, saya berikan salah satu contoh tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum dengan misalkan kasusnya itu adalah dia tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. Nah, misalkan dia posisinya sebagai penghukum. Nah, misalkan ya pasti kita tahu kamu kalau bendera 1 jam kamu. Itu berarti guru itu sebagai penghukum. Tapi artinya posisi kontrol itu nanti ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian yang kedua misalkan membuat merasa bersalah, artinya kita sentuh dulu siswa itu. Coba, contohnya Bu, kamu ini berapa kali Bapak kasih tahu, kamu ini bikin kecewa saya. Nah itu kan beda, artinya nadanya sudah berbeda ya. Jadi membuat siswa itu merasa bahwa dirinya ini betul-betul salah. Kan kalau hormat bendera 1 jam, dia tahu salah, lalu disuruh hormat habis itu kembali. Tapi kita sentuh mereka, kamu bikin kecewa saya. Berarti dia sudah tahu dong, saya ini salah. Nah kemudian ada lagi, misalkan sebagai teman. Nah
Aku sebagai teman itu, dia ada begini. Kuncinya itu sebenarnya mirip-mirip dengan pembuat merasa bersalah, tapi dia ada begini, ada bahasa gitu. Tolong bantu bapak ibu ya. Artinya, tolong bantu saya. Bahkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu saya, bantu bapak atau bantu ibu. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, orangnya tidak menghukum, tidak sebagai teman, tidak membuat dia bersalah, tapi dia selalu mengingatkan tentang peraturan sekolah. Jadi peraturan yang ada di sekolah kita ini seperti ini. Nah, itu posisinya teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa tuh kalau kamu melanggar peraturan sekolah? Kemudian, kalau pacaran kamu beli atribut atau ke koperasi atau jangan diulangi lagi. Nanti pokoknya besok jangan ulangi lagi ya. Kamu bawa. Nah, kalau dia posisi manajer, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer itu maksudnya gini, betul kita semua dulu dia, kemudian kita suruh cari solusinya sendiri. Solusinya apa? Kamu tidak bawa atribut. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Kira-kira gimana? Jadi dia memang kalau guru itu kita selalu diminta untuk menjadi posisi manajer. Ini manajer itu bukan berarti manajer di sekolah, bukan ya. Artinya ini kan sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin sekolah. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Jadi sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah itu salah satu kontrol dari luar yang sifatnya negatif. Artinya gagal dia sebenarnya. Jadi kalau misalkan guru itu sering menghukum, berarti sebenarnya gagal kalau secara teori begitu. Artinya saya tidak mengatakan kita ini gagal, tidak. Karena mendidik anak itu punya cara sendiri untuk mengatasi masalah. Ini kan berhubungan dengan masalah ini kan. Anak itu punya cara-cara tersendiri. Kadang guru itu harus posisi sebagai teman dulu supaya dia bisa menyelesaikan masalah. Artinya, berarti saya harus dari posisi manajer. Tidak seperti itu. Tapi yang bagus itu posisinya adalah sebagai manajer. Artinya, anak itu kan beda-beda pemahamannya. Kalau seperti Gus Ram kita pakai posisi manajer kan agak repot juga. Artinya yang terjadi. Nah, untuk kita guru sebagai teman dan pemantau itu sebenarnya sudah termasuk berhasil, tetapi masih kontrol itu tetap dari luar. Nah, yang bagus itu adalah bagaimana seorang guru itu menjadi seorang manajer yang baik. Karena sebagai among atau perilaku seorang guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau gurunya datang terlambat, ya pasti siswanya ya. Artinya orang itu tidak ada yang sempurna terus sempurna lurus, itu kan tidak ada. Pasti banyak. Mungkin dia bagus di ini, kurang di ini, bagus. Makanya di dalam sekolah itu kita saling melengkapi. Ada yang mungkin sering ada masalah terus di kelas ya. Ada yang lurus-lurus saja ya. Artinya orang itu semua punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, artinya untuk posisi kontrol kita sebagai guru, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, disarankan memang seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan kita nanti berada pada posisi teman dulu kan, berada pada posisi pemantau. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi posisi manajer ketika anak-anak itu sudah bisa kita kontrol, kemudian kita menjadi posisi sebagai manajer supaya anak-anak itu lebih mulai dekat, kemudian sudah mulai dulu. Artinya ini secara teori. Secara praktek saya tidak tahu. Oke. Misalkan gini, ada pertanyaan gitu, posisi kontrol apakah saya? Misalkan saya kecewa sama kamu. Dia apa gitu? Dari 5 yang tadi ya, teman, pembuat merasa bersalah, kemudian ada ada pemantau, kemudian ada manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira dia posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai
Jadi kalau bahasa seperti ini itu Bapak Ibu, dia sebagai tadi tidak pernah benar. Artinya ya bahasa ini kan tulisan ya. Tapi kalau diungkapkan dengan kata-kata itu kan dia, kalau penghubung itu keras ya, seperti sifatnya menghargai. Tapi kalau ditulis begini kan apa? Kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebagai masalah. Artinya kita minta anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah sendiri, masalahnya sendiri. Ya artinya ya tidak mau. Kalau begitu saya besok terlambat lagi. Itu bukan solusi namanya. Makanya kita juga tidak mau ikuti kemauannya anak-anak juga selama kemauannya itu masih sifatnya positif dan bisa membangun, bisa merubah dia ya. Kita bisa. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah ini sebagai penghubung. Artinya penghubung itu sifatnya itu negatif. Negatif. Tidak enak lah. Makanya kalau di sekolah itu kan tidak boleh menggunakan kata jangan, kata tidak, kata kamu ini. Saya dilarang. Ya artinya, cuma kan kita sesuai dengan keadaan di lapangan. Oke, Bapak Ibu, apa yang sudah saya praktekkan itu tentang masalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kan kita mungkin sering-sering melihat tata tertib kelas. 1. Siswa dilarang datang terlambat. 2. Siswa dilarang. Nah, memang itu peraturan kelas, tapi kita buat dia sebagai keyakinan kelas. Artinya apa? Di keyakinan kelas itu sifatnya itu abstrak. Kemudian pernyataannya itu universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian tidak usah terlalu banyak supaya mudah diingat. Sedikit saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi begini, kenapa dia ada bahasa nomor 3 itu dibuat dalam pernyataan positif? Misalkan tadi, dilarang membuang sampah di sekolah, atau dilarang datang terlambat di sekolah. Kita buat dia dalam hal bahasa yang sangat universal, bahasa yang umum. Jadi disiplin kan seperti itu. Artinya bahasa dilarang, jangan, tidak itu kan sebenarnya tidak. Artinya bahasa-bahasa negatif yang memang harus kita hindari di sekolah. Kayak misalkan dilarang membuang sampah, ya itu memang bagus, tapi coba buat kata atau bahasa itu yang dibuang dulu kata dilarang ini ya. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, kan biasanya seperti itu. Biasa orang-orang yang paham tentang teori-teori psikologi itu kan biasa seperti itu. Atau misalkan dilarang mencontek hasil pekerjaan siswa yang lain. Ya simpel saja, saling menghormati dan menghargai antar teman. Artinya kita hormati, kita hargai. Tidak perlu kita tulis dilarang, jangan, tidak. Artinya kita mulai biasakan bahwa di kelas itu tidak perlu kita menulis hal-hal yang sifatnya negatif. Kan sama saja ketika ada yang bilang kalau mendidik anak itu jangan bilang jangan, tapi hal itu kan sering kita ucapkan tanpa sadar, refleks saja. Jangan. Biasa seperti itu. Tapi sebenarnya kan tidak bagus lah untuk anak kita. Perkembangan psikologi. Nah, maksudnya kayak keyakinan kelas itu seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebenarnya kata secara umumnya itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, disiplin, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian ada masalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dan lain-lain. Ada tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi saya sudah katakan bahwa ada 3. Yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi dikembangkan kembali menjadi yang namanya segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Artinya posisi guru sebagai pemantau, sebagai manajer tadi, ya, kita terapkan dalam segitiga restitusi. Dan kita stabilkan, misalkan anak berkelahi, misalkan, kan tidak perlu ada stabilkan dulu. Kenapa kamu berkelahi? Karena kan supaya dia rendah dulu, baru kita validasi. Kamu berkelahi itu karena pasti ada alasan. Kenapa? Kita baru mulai validasi tindakannya dia. Yang salah itu kenapa, alasannya apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan, keyakinan kita di sekolah itu apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar selama akan saling menghormati dengan teman, apa semua, dan seterusnya. Ada contoh segitiga restitusi, tapi ini hanya contoh saja, Bapak. Tapi saya jelaskan dulu, Kak, di menstabilkan identitas itu, ya, berdasarkan prinsip si pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang ya namanya salah, tidak ada orang yang tidak salah. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, misalkan. Ya artinya kita kan salah ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan diulangi lagi. Ya. Ini kalau diulangi terus namanya bukan, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Artinya kita ya bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Kita Bapak Ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Untung saja kamu tidak sampai berperilaku yang lebih buruk. Misalkan sampai ini, sampai tidak saling baku-baku. Artinya kita validasi dulu tindakannya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Dan seterusnya. Sampai pada menanyakan keyakinan dari siswa itu. Jadi menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apa yang kita percaya sebagai salah satu keluarga, apa bayangan kita, kamu nanti akan menjadi orang seperti apa, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kamu pelajari, kata seperti itu. Cara teori. Oke, ini ada contoh beberapa. Anggap saja si Ari ini dia terlambat masuk kelas, tapi ini tidak bisa diberlakukan untuk Ardi dan Ronald. Tidak dengar karena agak sulit juga. Waktu itu agak lama. Ya artinya mulai dari proses menstabilkan identitas seperti apa. Artinya, ya ini hanya contoh saja. Artinya saya memang bagusnya itu kalau pas memang ada betul-betul kasus yang bagus. Biasa kita kan tidak sabaran. Nah ada pertanyaan kemarin, bagaimana Bu? Kalau kita sudah restitusi, ya, tapi masih begitu juga. Ya, namanya orang tidak, kita kan maunya instan ya. Begitu hari ini dia terlambat, maunya itu besok sudah tidak terlambat. Maunya besok tidak terlambat lagi. Maunya kan kita instan, tapi ya sebagai artinya sebagai seorang guru itu kita tidak boleh ya istilahnya sudah biar saja yang kamu terlambat kamu mau terserah. Maksudnya kita mulai menstabilkan identitas seperti apa, kemudian validasi tindakan yang salah seperti bagaimana, dan menanyakan keyakinan yang seperti. Nah, kita cari tahu dulu, misalkan dia sering terlambat, kita cari tahu apa masalahnya apa, dan seterusnya. Sekarang memang bukan aktor, agak sulit gitu. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya.
Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi saya selama kurang lebih hampir 45 menit ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau mungkin ada hal-hal yang ingin diskusikan boleh, ataupun di luar kegiatan juga boleh. Untuk Bapak Ibu yang memang saran saya bisa coba kita terapkan budaya-budaya positif di sekolah supaya juga anaknya tidak terkesan bahwa guru di sana itu galak-galak semua, dan kita selalu beritahu di sana galak semua. Ya artinya memang anak-anak sekarang tidak bisa kita didik seperti kita masih sekolah dahulu. Kalau kita pukul-pukul itu kan, kalau kita melapor ke orang tua mah tambah dipukul lagi. Kalau anak-anak sekarang tidak seperti itu. Kemudian didiklah anak itu sesuai pada kodrat alam dan zamannya. Artinya kalau dulu itu buku atau guru itu hanya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, kalau sekarang ini, kalau kita tidak banyak belajar, anak itu jauh lebih pintar dari kita. Mereka satu kali buka ChatGPT atau Google.com, Wikipedia.org dan lain-lain, mereka itu paham terus. Makanya sampai kita ketinggalan informasi dibandingkan anak-anak, karena anak-anak ini waktunya lebih panjang dari kita. Mereka pulang sekolah, mereka misalkan sering browsing, tanyakan ke kita tidak tahu. Tapi artinya seorang guru itu, kita selalu bilang ke anak-anak bahwa seorang guru itu tidak ada yang sempurna. Maksudnya biar dia misalkan seorang sarjana bahasa Indonesia, dia tahu semua tentang bahasa Indonesia, tidak seperti itu. Kita jelaskan ke anak-anak, misalkan tidak tahu ya ini sebagainya. Artinya kita sama-sama belajar. Tidak hanya kebetulan misalkan saya ini lahir terlebih dahulu, saya kuliah lebih dahulu, saya berdiri di depan. Kalau kamu yang lahir duluan, kamu yang akan berdiri di depan saya. Makanya kita tidak perlu membahasakan pada kamu ini dan ini, tidak perlu seperti itu. Sehingga anak itu lebih banyak termotivasi. Artinya kita coba motivasi ke anak-anak kita itu bagaimana caranya supaya mereka itu, kamu nanti ke depan ini mau jadi apa, kamu mau kuliah, kita bisa motivasi anak-anak. Kamu mau masuk polisi dan lain-lain. Mungkin itu dulu untuk diseminasi saya, penyebaran budaya positif saya ya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah atau yang keliru bisa dibuang sejauh-jauhnya ya. Kalau ada yang baik bisa kita ambil manfaat. Kalau ada mau diskusi Bapak Ibu bisa, kita sambil diskusi, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 ya, kita tutup dulu untuk diseminasi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dari mana kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih adik-adik untuk kelas 10A ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit membuat sebuah keyakinan kelas, khusus kelas 10A. Nah, mungkin kalian baru menyadari apa sih itu sebenarnya keyakinan kelas. Mengapa bukan tata tertib kelas, bukan peraturan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini ya mirip atau serupa dengan peraturan kelas, tetapi di keyakinan kelas itu kata-katanya lebih umum, lebih universal. Kemudian kata-katanya itu tidak ada kata-kata yang bermakna negatif. Dia selalu kata-kata yang bermakna positif. Contoh, misalkan dilarang datang terlambat ke sekolah misalkan. Nah, itu kan bahasa dilarang itu kan sebenarnya adalah bahasa-bahasa negatif yang tidak boleh kita gunakan di sekolah. Makanya dilarang terlambat datang ke sekolah itu diganti menjadi disiplin. Atau misalkan dilarang menyontek di sekolah ya, atau dilarang menyontek pekerjaan temannya, itu berarti keyakinan kelasnya adalah jujur. Kemudian dilarang berkelahi dengan temannya sesama satu kelas, itu berarti saling menghormati dan menghargai. Saya pikir bisa ya? Bisa.
Jadi untuk keyakinan kelas sendiri nanti kita akan sepakati ya. Khusus untuk kelas 10A ini nanti saya akan bagikan stick note ya. Ini nanti kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Nanti ditempelkan di depan, kemudian kita akan coba sepakati. Baik, saya pikir tidak ada pertanyaan ya. Saya bagikan dulu sticky note ini, kemudian silakan kalian mengisi ya. Kemudian kalian tempelkan di depan. Ingat ya, tidak boleh menuliskan dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Oke, baik, silakan kalian menuliskan, kemudian kalian bisa menempelkan keyakinan kelas kalian di depan ya, yang di karton yang sudah saya siapkan. Selesai ya? Sudah. Ditempel di karton yang sudah saya siapkan. Silakan. Baik, setelah saya kelompokkan, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas. Baik, saya bacakan sedikit tentang yang pertama, kompak, kemudian saling menghormati dan menghargai, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, menjaga kerukunan atau membina keselarasan, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas. Baik, dari ke-6 keyakinan kelas ini, apakah kalian sepakat atau tidak? Baik, kalau kalian sudah sepakat dari ke-6 keyakinan kelas ini, saya minta kalian untuk menuliskan di kesepakatan ya, menandatangani kesepakatan kelas ya, kesepakatan keyakinan ini di yang sudah saya siapkan ya. Ini ya. Untuk tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas khusus kelas 10. Baik, silakan untuk mulai dari sini menandatangani kesepakatan apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Silakan.
lagi di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih buat A. Terima kasih kembali untuk adik-adik yang masih mau berpartisipasi dalam kegiatan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Aprianti dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Bagas Andika Saputra dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Rosdianti dari kelas 10A. Perasaan saya sangat senang sekali. Ya, perasaan saya bahagia. Perasaan saya sangat gembira. Sangat penting. Ya, penting. Ya, penting. Agar semakin menjalin silaturahmi dengan teman dan saling menghargai. Untuk melatih berdisiplin dan bertanggung jawab. Agar menjaga komitmen satu kelas.